Nah, tuh lihat gambarnya. Ini kayak ini yang normal ya. Masih padat ya kan, kuat tuh jaringannya. Tapi kalau udah kropos nih, ini kalau di X-ray belum patah tulangnya, belum kelihatan patah. Tapi kalau dilihat di sel, udah patah tuh. Nah, makanya pada nyeri tulangnya itu. Ini kesenggol aja jatuh. Banyak pasien saya itu, saya kan praktik di Rumah Sakit Haji Jakarta. Ibu kenapa patah? Saya baru landing di Mekah, Ustaz. Dari Jakarta landing di Mekah, mau turun ini dari bangku, udah lama 9 jam. Begitu turun, patah tulangnya. Akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi belum haji, udah dirawat di sana. Terus dipulangkan. Jadi nggak pergi haji. Pergi haji tapi nggak ibadah haji kan. Karena begitu sampai di Mekah di pesawatnya, turun, patah dia. Gitu. Masuk rumah sakit, dipulangkan ke Jakarta, ke rumah sakit haji. Saya periksa. Jadi ibu belum haji dong? Belum dong. Gitu. Padahal ini kan bisa diobatin, bisa dicegah. Gitu ya. Jadi patah tulang bisa disembuhkan? Bisa. Kalau patah hati saya nggak bisa, Ustaz Mangesti. Bukan bidang saya ya. Suruh baca Quran. Jadi kalau patah tulang sembuh. Bisa sembuh sempurna tanpa bekas. Nah, gitu. Kalau patah hati susah move on. Ya. Kalau patah tulang sembuh sempurna tanpa bekas. Jadi bisa disembuhkan, bisa dicegah, bisa dikondisikan gitu ya. Kalau sekarang misalnya dikondisikan. Gampang ya. Gimana cara mengkondisikannya, Dok? Sekarang ada obat untuk menyetop aktivitas sel penghancur tulang, namanya osteoklas. Jadi kita kalau ngobatin selnya, Ustaz Mangesti. Di selnya kita, kamu nih jangan macam-macam, berhenti kamu. Nah, supaya dia tidak ngerogoti tulang. Kalau ngerogoti dia patah semua bilang gini. Kamu nih jangan predator ya. Nah, kita kasih obat, ya stop. Stop. Ada obat yang 3 bulan sekali. Kita kasih 3 bulan baru diulang. Nah, nanti sehingga tulang-tulang osteoblas ini, sel-sel yang membentuk tulang itu bergerak aktif sehingga dia normal lagi. Kan masalahnya gini, orang tua itu sel penghancur tulangnya aktivitasnya meningkat dengan cepat. Dalam waktu 3 minggu udah gerowak, kalau orang Betawi bilang gerowak, udah ada kok lobang ini, kayak jalan yang di Lampung itu ya saja. Nah, harusnya kan dia mulus kayak jalan tol Jagorawi itu kan ya. Nah, ini yang kerja siapa? Sel osteoblas. Nah, si osteoblasnya butuh waktu 3 bulan untuk bikin mulus tuh tulang. Tapi sel penghancur 3 minggu aja udah berlobang. Jadi caranya gimana, Dok? Ya ini kita stop aja. Kamu kita kerangkeng aja. Kamu jangan macam-macam nih. Jangan bekerja ya. Kalau kamu bekerja, kamu ngurus tulang. Ada obatnya? Ada. Jadi dikasih setiap 3 bulan sekali. Jadi kalau sebelum berangkat, kita cek dulu tulangnya jamaah umroh itu. Ada juga yang seminggu sekali, Ustaz. Kita kasih obat, nanti diminum. Sama dalam umroh. Jadi nanti, apa bisa mudah lagi? Bisa. Nanti tulang sama ngesti, tulangnya bisa mudah lagi. Kayak pemain basket lagi. Kalau tulang itu, qadar Allah, dia bisa sembuh sempurna. Bisa mudah lagi. Ya. Nah ini. Jadi ini bisa dicegah, bisa disembuhkan. Jadi sebelum umroh, kurang-kurang sebulan, coba cek ke dokter tulang. Kita cek kekuatan tulangnya. Oh, udah masih bagus, Bu. Oh, ini udah kropos. Kita kasih obat. Apa bisa sempurna? Bisa. Insya Allah sunatullah ya. Tapi lama, sebetulnya 2 tahun. Setiap 3 bulan 8 kali pemberian, itu tulangnya akan normal seperti tulang baru. Tapi kalau mau umroh kan mepet ya. Ya udah kita bakali obat yang seminggu sekali ada. Gitu. Jadi semua intinya bisa dicegah dan bisa disembuhkan osteoporosis itu. Ya. Nah, tapi kan ada faktor risiko nih, usia lanjut. Jadi kalau usia lanjut di atas 60, kalau di Jakarta ada ini Ustaz, kan ada KTP lansia tuh dari Dukcapil. Tapi kalau di Jakarta tuh ada khusus kartu lansia, enak tuh. Naik angkot nggak bayar, naik MRT nggak bayar, dapat bantuan pula. Jadi kalau udah punya kartu lansia, ini harus paham bahwa ada risiko tulangnya kropos. Terutama perempuan yang sudah menopause. Ada keluarga yang pernah patah tulangnya, itu juga riwayat risiko osteoporosis. Minum obat, steroid jangka panjang, dan sebagainya, merokok, alkohol, dan sebagainya itu membuat tulang menjadi kropos. Ya, kurang olahraga, gangguan makan.
emang kurang olahraga bikin keropos? Iya. Kenapa? Karena kalau kurang olahraga, mager, malas gerak, itu sel-sel osteoblast, pembentuk tulangnya nggak bekerja. Makanya para astronot itu kan yang pergi ke atas tanpa gravitasi itu pada keropos tulangnya. Kenapa? Nggak ada gaya tarik-menarik. Jadi gaya tarik itu fungsinya juga salah satunya meningkatkan aktivitas sel pembentuk tulang atau kurang vitamin D ya. Emang bisa dok di negara tropis itu kurang vitamin D? Oh banyak. Pasien saya di Jakarta itu banyak juga banyak yang kurang vitamin D. Ya mungkin banyak di rumah, kurang jalan dan sebagainya. Akibatnya kurang kena paparan matahari. Bahkan di Jakarta itu masih ada rickettsia. Rickettsia itu kayak stunting, Ustaz. Jadi anaknya pendek, mohon maaf. Sakit tulangnya. Jadi kalau main tuh ngeluh sakit, kalau malam tuh sakit. Terus saya cek vitamin D-nya rendah. Terus dikasih vitamin D, sembuh. Setelah 3 bulan, ya, nyerinya hilang. Tapi cuma kalau udah terlanjur stunting, agak pendek gitu, agak susah ngejarnya gitu. Jadi usia 10 tahun, tingginya masih 135 cm, jadi kurang sekali. Nah itu banyak, itu di Jakarta. Apalagi di daerah lain. Jadi ya itu masalah edukasi ya. Sehingga kalsiumnya juga kurang, jadi kurang nutrisi. Anak itu nggak ikut sama ibu kandungnya kemana gitu. Jadi dirawat sama keluarga lainnya, hingga terjadi stunting gitu. Ya gitu. Nah prinsipnya tulang itu bisa dicegah. Di screening osteoporosisnya, diperiksa dengan alat tadi, dikendalikan faktor risikonya, dikasih obat anti osteoporosis, kasih kalsium. Berapa dok kebutuhannya kalsium? 1000 mg per hari. Itu ada di mana? Susu 2 gelas sehari atau pakai makan brokoli itu banyak kalsiumnya. Gitu. Ikan asin betapanya, ikan laut. Cuma banyak garamnya takut hipertensi ya. Iya, ikan maksudnya ikan kering. Ya ini Pak Ustadz eksportir ikan ya enggak? Itu banyak proteinnya, banyak kalsium, vitamin D. Nah, ya, vitamin. Berapa kebutuhan vitamin D dok? 5.000, bahkan di masa pandemi bisa sampai 10.000 unit per hari per orang. Untuk lansia dianjurkan 5.000 unit per hari. Itu bagus untuk kekuatan tulang. Kalau udah sakit, pakai ortosis, pakai korset di tulang belakangnya. Kan naik pesawat lama 9 jam gitu ya. Banyak jalan, turun naik tangga, ya sudah kita pakai ortosis. Ya. Nah ini kayak gini nih ortosis. Ini kalau ada gangguan di ankle. Ya, jadi karena ada masalah di ligamentumnya kurang stabil ya kita kasih. Ini banyak kok dijual di sekitar Mekah ini, toko-toko farmasi jual. Jadi osteoporosis dapat dicegah dan dapat juga disembuhkan. Nah, sekarang bicara satu lagi penyakit yang suka mengganggu. Oh ya ini bisa bisa diakses. Ini ada saya punya buku, ini buku ajar nih bisa diakses dan atau diklik link ini. Ini akan keluar modul osteoporosis. Ya namanya dosen Pak Ustadz. Jadi harus nulis. Kalau nggak nulis dapat honor ya nggak? Kasihan dosen itu. Buruh pendidikan. Nah satu lagi yang sendi nih saya cerita. Nah ini kalau udah begini dia pengapuran lutut udah berat. Ya, jadi pengapuran lutut dibagi 2 aja. Yang ringan itu bisa tanpa operasi. Kalau udah berat seperti ini udah bengkok, ya harus diluruskan kan gitu. Nggak boleh bengkok. Kalau bengkok, jadi distribusi alignmentnya nggak sejajar, nggak lurus, timbullah rasa sakit. Kenapa sakit? Karena tulang rawannya itu sudah rusak. Jadi pada waktu masih bayi, tulang rawannya bagus, tertata rapi, jaraknya bagus, panjangnya bagus. Makin tua, itu makin pendek. Ketika tua ini makin jarang. Ini rusak, apalagi kalau udah bengkok. Apalagi kalau beratnya, saya punya pasien itu beratnya 150 kilo. Dok, saya mau umroh nih. Wah, Masya Allah. Beratnya berapa? 150 kilo. Sakit lututnya? Iya dong. Ya sudah, saya obatin. Sekarang beliau lagi berangkat umroh. Ya saya selalu, tugas saya kan membantu pasien untuk umroh. Nggak pernah menghalangi. Tapi dia belum bengkok ya, masih lurus ya. Ini adalah pengapuran lutut osteoartritis ya. Obatnya apa dok? Obatnya kalau masih ringan ya dikasih psikologis, kasih obat-obatan ya.
isi alat-alat dan sebagainya, fisioterapi. Nah, kalau udah bengkok kayak tadi, mesti diluruskan, kan? Yang kan gitu. Dalam Islam juga harus lurus, artinya nggak boleh bengkok, ya. Harus istiqomah. Dokter ortopedi kerjanya membuat orang lutut menjadi istiqomah, Ustaz. Yeah. Supaya lututnya lurus, ya enggak? Emang kalau nggak lurus itu timbul masalah, nyeri dan sebagainya. Muslim juga kalau nggak istiqomah banyak masalah, Ustaz, ya. Iya. Iya, makanya harus istiqomah, harus lurus ototnya. Kita ganti aja sendinya gini, nah, lurus lagi deh, jalan lagi lancar, ya enggak? Ya itulah ortopedi bengkel, ya enggak? Meluruskan yang bengkok, meninggikan yang pendek, ya enggak? Memperkuat yang lemah. Nah, itu tugas kita. Amal soleh juga, Ustaz, ya enggak? Insya Allah. Ya. Ini mengantar aja. Ya, jadi kita tetap dekat kepada, walaupun kita sakit, kita tetap dekat kepada Allah. Sakit adalah ujian. Kalau kita sabar, Allah hapus dosa kita, ya kan? Diampuni dosa-dosanya, bersih kembali. Jadi, walaupun nyeri, kita tetap dekat kepada Allah. Walaupun ada nyeri, itu adalah ujian buat kita, ya. Pasti bisa dilihat di mana. Ini ada buku saya. Kalau ada yang minat, boleh WA saya. Saya kirim COD ya, ongkirnya bayar di tempat ya. Bukunya gratis aja, bukunya gratis Ustaz. Bukunya tapi ongkirnya COD ya. Nah, gitu. Atau lihat di YouTube nih, ya namanya dosen suka buat YouTube ya nggak? Lihat-lihatlah situ di YouTube, deteksi penyakit, nah gitu. Itu dosen kerjanya begitu ya, banyak tugasnya. Nah ini penutup Ustadz, kita tetap semangat, kita ya Ustadz ya, Indonesia tanah air yang kaya, budayanya, seni dan tradisinya. Bangunlah negeri kita bersama menjadi bangsa yang besar dan jaya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Kalau ada salahnya dari saya sendiri, kalau ada benarnya dari Allah SWT. Mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.